Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يقول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas hafizakumullahu ta'ala, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih di kitab Al-Ilm, bab yang ke-37, hadis yang ke-104 yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Namun faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh belum sempat atau belum semuanya kita sampaikan. Maka pada pertemuan di sore hari atau di malam hari ini kita akan melanjutkan faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait hadis yang disampaikan oleh Abi Shuraih, yaitu tentang pengharaman kota Makkah secara terus-menerus kecuali hanya beberapa saat atau di siang hari ketika Nabi SAW membebaskan kota Mekah. Setelah itu maka kota Mekah atau tanah haram secara umum diharamkan untuk menumpahkan darah di sana. Di penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wal yuballigh syahidul ghaiba. Hendaklah informasi tersebut disampaikan oleh orang-orang yang hadir atau orang-orang yang mendengarkan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Shuraih kepada gubernur Madinah yang bernama Ammar bin Sa'id ketika dia akan mengirim pasukan ke kota Mekah untuk memerangi Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Faedah pertama sudah kita sampaikan, yaitu kewajiban untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua terkait tata krama berbicara dengan para pembesar atau para pejabat di pemerintahan, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar dalam pemerintahannya, namun ketika menasihati mereka tetap harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang menggurui ataupun bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwasanya kita sebagai penyampai nasihat lebih daripada tokoh tersebut. Kemudian faedah selanjutnya, faedah ketiga terkait dengan penyampaian sebuah hukum yang dilandasi dengan dalil. Halaman 273. Baik, silakan dibaca. Lanjutan yang kemarin. Wa min fawaid hadzal hadits annahu yanbaghi lil insan
an yaqrinal hukma bid-dalil. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa min fawaid hadzal hadits annahu yanbaghi lil insan an yaqrina al-hukma bid-dalil. Lianna Aba Shuraih lam yaqul inna Makkah la yajuzu ba'thul bu'uthi ilayha aw ma ashbaha dhalik, bal qala uhaddithuka qawlan qama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara faedah dari hadis ini adalah ketika kita akan menyampaikan sebuah hukum, tentu saja hukum-hukum syar'i, ya, maka hendaklah ketika menyampaikan itu kita juga menyampaikan dalilnya. Jangan hanya menyampaikan hukum tanpa menyebutkan dalilnya. Dan dalil itu bisa jadi dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bisa dari istimbat atau kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama-ulama mujtahid, ya. Karena dalil itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja, tapi juga bisa berlaku qiyas. Dan qiyas itu adalah hukum yang diistimbatkan atau diambil oleh orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukannya, atau dalam istilah agama disebut sebagai seorang mujtahid, ya, sebagai seorang mujtahid. Dan dalil juga bisa dalam bentuk ijma' para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalau para ulama sepakat menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, tentu saja kesepakatan mereka itu berdasarkan dalil yang barangkali kita tidak tahu. Kalau sudah sampai pada taraf ijma', maka itu juga merupakan dalil yang harus kita ikuti. Dan ada juga beberapa dalil lain yang bisa dikatakan sebagian ulama mengambilnya atau menjadikannya sebagai dalil, sebahagian lagi tidak. Tapi secara umum dari yang sudah kita sebutkan atau 4 tadi, Al-Quran, Sunnah atau hadis Nabi SAW, kemudian ijma' dan qiyas, itu bisa dikatakan ulama madhab yang 4 semuanya mengakuinya sebagai dalil yang bisa dijadikan landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam hadis ini Abu Shuraih ketika beliau ingin menyampaikan bahwasanya tidak boleh melakukan peperangan di kota Mekah, beliau tidak langsung mengatakan enggak boleh berperang di Mekah, tapi beliau juga menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi SAW. Jadi beliau beri dulu alasnya atau landasan hukumnya, supaya nanti apa yang beliau sampaikan itu bukan hasil olah fikir beliau sendiri, tapi memang beliau dengar dari Nabi SAW. Makanya beliau mengatakan sami'athu udhunayya, kata beliau kan, wa wa'ahu qalbi wa absarathu aynaya, ya, didengar oleh kedua telingaku, dipahami oleh hatiku atau dadaku, dan juga saya melihat bagaimana Nabi SAW, atau kedua mata saya melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikannya. Makanya di dalam faedah ini Syekh mengatakan yambaghi lil insan an yaqrinal hukma bid dalil. Seseorang hendaklah menggabungkan sebuah hukum dengan dalil. Itu faedah yang ketiga. Baik, faedah selanjutnya, wa min fawaidihi hirsun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ihtirami Makkah wa ta'zimiha. ولهذا قام بهذا الحديث في اليوم الثاني من الفتح. Ya, faedah yang kedua adalah mengagungkan atau keinginan atau semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati kota Mekah dan mengagungkan
kota Mekah. Beliau tidak berlarut-larut mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumpahkan darah di kota Mekah, tapi hanya melakukannya sesuai dengan kebutuhan beliau pada waktu itu. Nanti akan disebutkan oleh Syekh jangka waktunya yang tidak lebih dari siang hari atau satu hari pertama saja. Makanya pada hari kedua Nabi SAW mengatakan hadis ini yang disampaikan oleh Abu Shuraih. Nabi SAW menegaskan tentang keharaman kota Mekah, keharaman menumpahkan darah di kota Mekah. Dan ini beliau langsung terapkan pada hari yang kedua setelah penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Baik, lanjut. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يكون سببا لقبول خبره وتقوية له لقول أبي شريح رضي الله عنه سمعته أذني ووعاه قلبي وهذا يعود إلى القول وأبصرته عيني وهذا يعود إلى القائل لأن القول لا يبصر إنما الذي يبصر هو القائل فهو يقول أنا أبصرته وسمعته أذني ووعاه قلبي ولم أنسى منه شيئا. Ya, faedah selanjutnya ini terkait bagaimana seorang menyampaikan sebuah informasi supaya informasi yang dia sampaikan tersebut bisa diterima oleh pendengarnya. Beliau mengatakan ketika seorang akan menyampaikan sebuah informasi atau sebuah berita, maka untuk memperkuatnya dia sebutkan hal-hal yang mendukungnya. Seperti dikatakan di sini bahwasanya Abu Shuraih tidak hanya sekedar mengatakan Rasul SAW bersabda begini, enggak. Tapi beliau untuk memastikan bahwasanya benar-benar Nabi SAW mengatakan hal itu, beliau mengatakan bahwasanya ini didengar oleh telinga saya. Ya, dan saya pun memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan saya pun melihat Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Jadi ketiga hal ini adalah untuk memperkuat kebenaran berita atau hadis yang beliau sampaikan dari Nabi SAW. Apalagi orang yang akan dinasihatinya merupakan seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, sehingga perlu penguatan atau hal-hal yang bisa menguatkan informasi yang akan disampaikannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Baik, selanjutnya. ومن فوائده أن استماع الإنسان للمتكلم مع رؤيته إياه أبلغ فيما إذا سمعه من دون رؤية ولهذا قال العلماء لا ينبغي أن يكون بين الإمام والمأمومين فاصل يحجبه عن رؤيتهم وهذا شيء مجرب فأنت تسمع الخطيب في الخطبة وأنت تشاهده فيهزه مشاعرك وتتأثر به وإذا سمعته في شريط تسجيل لما يكن عندك ذاك التأثر لأن مشاهدة العين للإنسان لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوة في الاستماع والفهم والوعي. Ya, faedah selanjutnya kata beliau, ketika seorang mendengar lawan bicaranya atau mendengar orang berbicara, di samping mendengar dia juga melihat. Maka hal itu lebih cepat bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Karena dalam hal ini seseorang yang mendengar tadi menggunakan lebih dari satu
panca inderanya. Jadi semakin banyak kita menggunakan panca indera kita, maka semakin mudah kita memahami apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Maka demikian juga bagi orang-orang atau teman-teman yang menghafal Al-Quran, ketika melihat Al-Mushaf dan dengan suara yang dikeluarkan terdengar untuk kita, itu biasanya, walaupun tidak semua yang seperti itu, biasanya itu lebih cepat hafalnya dibanding hanya membaca di dalam hati. Kenapa? Karena suara, di samping melihat, suara itu akan terdengar oleh kita sendiri. Jadi dalam hal ini kita menggunakan 3 organ tubuh kita atau 3 panca indera kita, lidahnya, kemudian telinga dan juga mata. Ya. Jadi kemudian kalau dalam hal berbicara tentu saja yang kita lihat adalah pembicaranya. Ya. Kadang ekspresi dari pembicara itu bisa menambah pemahaman orang yang mendengarnya. Dan ini sudah terbukti ya. Pernah suatu ketika kami di Wasat, ketika saya waktu di Medan dulu, ada tamu dari Arab ikut mendengarkan ceramah salah seorang penceramah. Dari gerak-geriknya saja sedikit banyak dia bisa paham, walaupun dia tidak paham apa bahasa karena dia menggunakan bahasa Indonesia, penceramah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dia sampai pada kesimpulan ini bagus, penceramah ini bagus dalam menyampaikannya, walaupun yang disampaikan dia paham terkait ayat atau hadisnya, tapi secara umum dia bisa memahami bahwa apa yang diinginkan oleh penceramah itu hanya dipahami dari raut wajahnya. Ya, ketika raut wajahnya agak memerah, kemudian suara tinggi, dia paham bahwasanya ini perlu penegasan dalam masalah tersebut. Tentu saja tidak semua orang juga bisa melakukan hal itu ya. Maka beliau mengatakan di sini, walihada qala ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan tidak sewajarnya atau sebaiknya seantara imam dan makmum itu tidak ada pembatas. Ya, maksudnya dalam imam, bukan dalam salatnya ya, dalam menyampaikan khutbah ataupun nasihat. Yahjubuhu an ru'yatihim wa hadha syai'un mujarrab, dan ini sudah terbukti kata beliau. Anda mendengarkan khatib ketika berkhutbah, kemudian Anda melihatnya, maka masyair, perasaan Anda akan tergugah, Anda akan terkesan dengan apa yang disampaikannya. Hal ini berbeda kalau Anda bandingkan dengan mendengarkan rekaman, ya, mendengarkan rekaman. Efeknya atau pengaruhnya tidak sama antara sekedar rekaman dengan ketika kita mendengar langsung dan melihat langsung orang yang menyampaikannya. Lianna musyahadatal ain lil insan wa huwa yatakallam tu'ti quwwatan fil istima' wal fahmi wal wa'i. Beliau lebih menegaskan bahwasanya ketika mata kita melihat, ya, melihat orang yang berbicara, maka ini memberikan kekuatan tambahan dalam mendengar dan memahami apa yang disampaikan. Jadi intinya di sini adalah bahwasanya kalau kita ingin lebih paham dengan permasalahan yang disampaikan oleh pembicara, jangan hanya menggunakan telinga saja, ya, jangan hanya menggunakan telinga saja, tapi gunakan semaksimal mungkin panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya mata dan juga telinga. Baik, lanjut. Wa min fawaid hadzal hadits ibtida'ul khutbati bil hamdi wath thana'i 'ala Allah. Wa hakadha kanat khutabur Rasul sallallahu alaihi wasallam yabtadi'uha bil hamdi wath thana'i 'alaihi. ومن أحسنها خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما يعلمهم السورة من القرآن وهي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات إلى آخره. وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص ممن يحبون أن يأخذوا بالآثار، فتجده يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من أين جاءت؟ ونستهديه؟ نعم، نحن نستهديه ونطلب الهداية منه، لكن ما دمنا نريد أن نحافظ على ما ورد في هذه الخطبة فليكن كلامنا فيها حسب ما ورد. ولهذا كنا نقول نستغفره ونتوب إليه، ثم تبين لنا أن كلمة نتوب إليه ليست واردة في هذا الحديث، وإنما الوارد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Ya, faedah selanjutnya yang beliau sampaikan adalah ketika seorang berbicara, berkhutbah, menyampaikan nasihat, maka itu dimulai dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdu dan as-sana itu makna pujian dua-duanya. Para ulama membedakan adalah hamdu pujian, tapi ketika pujian itu diulang-ulang itu namanya as-sana. Ya, kalau pujian itu diulang-ulang namanya as-sana. Makanya kita dengar kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sering misalnya mendengar khutbah yang disiarkan dari Masjidil Haram misalnya, itu ucapan alhamdulillah itu kadang berulang kali diucapkan oleh khatib ketika memulai khutbahnya. Itu namanya as-sana ketika dia diulang-ulang. Jadi ketika kita mau menyampaikan khutbah ataupun ceramah ataupun pidato, maka sebaiknya itu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau di sini juga menyatakan bahwasanya pembuka khutbah yang terbaik itu adalah khutbatul hajah namanya. Khutbatul hajah adalah khutbah atau pembukaan khutbah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan biasanya ini sering diungkap atau dibaca oleh khatib ketika mereka mulai khutbah, atau biasanya ini rutin disampaikan oleh Pak Kua ketika Pak Kua ya namanya menikahkan penghulu yang menikahkan pengantin, ya. Dan lafaznya ini alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Itu lafaz dalam hadis. Walaupun Syekh di sini mengkritik sebahagian dari ulama atau sebahagian penceramah menambah-nambah atau mengurangi lafaz-lafaz hadis. Kalau tujuannya adalah untuk mengikuti lafaz yang ada di hadis, memang jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi kalau tujuannya adalah ingin menambahkan nasihat kepada jamaah, atau tujuannya hanya memvariasikan, bukan tujuannya adalah menggunakan lafaz hadis, maka itu menurut saya sih tidak masalah. Namun demikian Syekh mengatakan di sini bahwasanya mengikuti lafaz hadis itu lebih utama dibanding menambah ataupun mengurangi. Makanya beliau mengatakan di sini, dulu kata beliau, kami menggunakan kalimat wa natubu ilaih, ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Itu biasa beliau gunakan. Namun setelah beliau teliti, rupanya kalimat wa natubu ilaih tidak ada di dalam hadisnya. Tidak ada di dalam hadisnya. Demikian juga lafaz wa nastahdih tidak ada dalam lafaz hadis tersebut. Maka beliau mengatakan, beliau pun meninggalkan kalimat wa natubu ilaih itu, ya, karena tidak disebutkan di dalam hadis. Demikian juga misalnya dalam lafaz pembukaan khutbah kadang dibaca may yahdihillah
fala mudhillalah, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu ada dalam ayat. Tapi Nabi SAW tidak menggunakan penggalan ayat tersebut. Ya, beliau saya nggak ingat baca ada di sini faedah selanjutnya. Jadi tambahan-tambahan seperti ini kata beliau, kalau kita ingin mengikuti lafaz hadis maka sebaiknya jangan ditambah. Cukupkan dengan apa yang ada di dalam lafaz hadis. Walaupun tambahannya mungkin nanti dari Al-Qur'an sebagaimana nanti akan di faedah selanjutnya akan disampaikan, tapi Nabi SAW lebih paham mana kutipan dari ayat Al-Qur'an yang lebih pas untuk pembukaan khutbah ataupun ceramah. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kalimat lain. Ya, boleh saja kita berimprovisasi istilah orang, berinisiatif menggunakan lafaz-lafaz yang lain walaupun tidak ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagian sebelum akhir beliau mengatakan kalau kita ingin menjaga lafaz yang sesuai dengan hadis maka hendaklah apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis. Baik, lanjutnya. Kadzalika aidan fil hadits wa man yutlil fala hadiya lah. Wa nasma'u ba'd al-ikhwati yaqul wa man yutlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Hal antum a'lamu min ar-rasul بالاقتباس من القرآن صحيح أنه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا في القرآن آية من آيات الله لكن ما الذي صرف الرسول عنها صلى الله عليه وسلم أجهلا بها أم ماذا فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في هذه الخطبة فليكن على ما ورد لا تغير فيها شيئا لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع ونحن نعلم أن الإخوة الذين يقولون هذا لا يريدون الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينبغي أن يقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا يريدون هذا قطعا لكن استحسنوا هذا واستحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن. Ya, ini lanjutan dari faedah tadi. Sebagian ada yang menambah sebagaimana kita katakan tadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini potongan dari ayat dalam surah Al-Kahfi ya, kalau enggak salah. Di dalam lafaz hadis dengan khutbah hajah tadi, wa may yudlil fala hadiyalah. Ya. Beliau mengatakan ya, kalau ingin mengikuti hadis maka cukupkan dengan lafaz hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau lebih tahu dalam mengambil, itu istilahnya iqtibas ya, mengambil kutipan dari ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita berbicara kemudian di sela-sela ucapan kita mengutip ayat Al-Qur'an tanpa menyebutkan ini adalah firman Allah atau tanpa menyebutkan ini hadis Nabi SAW, itu namanya iqtibas. Iqtibas itu kadang boleh mengubah redaksi sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi jangan dikatakan oh ini ayat Al-Qur'an kalau untuk dirubah-rubah ya. Tapi namanya iqtibas. Iqtibas itu bisa diiqtibas atau kutipan full dia tanpa merubah sedikit pun, atau bisa juga dirubah kalau dalam bahasa Arab dhamirnya disesuaikan dengan kalimat yang kita ucapkan. Beliau mengatakan orang yang mengganti sebahagian ujung dari hadis tadi, apakah Anda lebih tahu daripada Rasul SAW dalam mengambil iqtibas, mengambil kutipan dari Al-Qur'an, kata beliau. Memang benar bahwasanya lafaz wa may yudlil falan tajida walahu waliyyan mursyida adalah merupakan ayat Al-Qur'an. Tetapi kenapa Nabi SAW tidak menggunakannya? Apakah karena beliau tidak mengetahui atau apa? Ya. Kalau kita ingin mengikuti asar atau hadis Nabi SAW, maka hendaklah kita mengucapkan sebagaimana adanya.
Tidak mengubah sedikit pun kata beliau. Karena merubah sesuatu dari lafaz hadis tersebut itu tidak benar. Tidak benar. Dan kita tahu bahwasanya orang yang mengubahnya tersebut bukan berarti mereka tidak setuju dengan Nabi SAW. Ya. Mereka merubah bisa jadi karena ingin variasi saja. Dan mereka tidak juga mengatakan bahwasanya seharusnya Nabi mengatakan begini. Enggak ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Orang yang mengucapkan wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida dalam pembukaan khutbahnya bukan berarti dia mengkritisi Nabi SAW. Seharusnya Nabi mengatakan ini dari Al-Quran, bukan. Ya, kalau sampai pada taraf itu berarti dia mengatakan bahwasanya Rasul tidak pas dalam mengutip. Walakin istahsanu hadza. Hanya saja mereka menganggap ini lebih baik. Kalau menganggap ini lebih baik berarti itu kurang pas juga, ya, menganggap ini lebih baik karena lafaz dari Nabi SAW itu yang lebih baik. Tapi sekali lagi kalau variasi lain halnya, bukan berarti kita mengatakan itu yang kita sampaikan itu lebih baik, ya. Kalau mereka yang mengatakan itu lebih baik, maka istihsanul uqul alladhi yaqtadi taghyir al-manqul laysa bihasan. Menganggap baik sesuatu berdasarkan akal kita semata, ya, berdasarkan pemikiran kita semata, di mana menganggap baik itu menyebabkan terjadinya perubahan redaksi hadis, maka itu tidak baik kata beliau. Ya. Anggapan kita itu baik berdasarkan akal kita, logika kita, maka itu sebenarnya tidak baik kata beliau. Kenapa? Karena menganggap sesuatu yang lebih baik daripada lafaz Nabi SAW. Dan Nabi SAW terkait agama tidak ada yang lebih tahu dibanding beliau, siapapun dia dari umat Islam ini. Jadi intinya dari dua faedah yang terakhir ini adalah, atau yang terakhir yang kita baca, kalau ingin mengikuti lafaz hadis Nabi SAW atau menggunakan khutbatul hajah, gunakanlah secara sempurna kalimat-kalimat yang ada di dalam hadis. Kalau ingin berimprovisasi atau ingin dengan menggunakan kalimat-kalimat lain, tidak masalah. Ya, tidak masalah, tapi jangan mencampur adukkan antara lafaz hadis dengan lafaz yang kita ingini. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. ومن فوائد هذا الحديث أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال حرمها الله لأن التحريم والتحليل من عند الله لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن التحريم والتحليل الله عز وجل لله عز وجل. التحريم والتحليل لله عز وجل. لكن تأمل قوله ولم يحرمها الناس لأنه لو كان تحريمها بيد الناس لكان تحليلها أيضا بيد الناس فكأنه يقول وليس لأحد أن يحللها والله تعالى هو الذي حرمها. Faedah selanjutnya, Makkah atau tanah haram sesuai dengan batas-batasnya itu adalah pengharamannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah sendiri yang langsung mengharamkannya. Kesimpulan yang ingin beliau sampaikan di sini, walaupun ini berbicara tentang Mekah, secara umum masalah menghalalkan dan mengharamkan itu merupakan hak pribadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang berwenang untuk menghalalkan ataupun mengharamkan. Nabi SAW ketika mengharamkan atau menghalalkan sesuatu itu juga berdasarkan perintah dari
perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan kehendak atau keinginan hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam surat An-Nahl ini dan juga surat Al-A'raf, ya. Karena menghalalkan dan mengharamkan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghalalkan atau mengharamkan itu jatuh kepada perbuatan dusta terhadap Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Yahudi, ya, ketika mereka menghalalkan atau mengharamkan tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Saya mungkin akan membacakan kesimpulannya saja. Kita tidak membaca yang bahasa Arabnya karena lumayan masih banyak rupanya. Faedah selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh di sini, ya, yang penting-penting saja yang saya ambil, bahwasanya di tanah haram, ya, di Mekah itu pohon-pohon yang tumbuh liar itu tidak boleh dipotong. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ke Mekah nanti jangan karena rajin-rajinnya motong-motong pohon-pohon di sana untuk untuk bersih-bersih, itu nggak boleh ya. Lain halnya kalau seandainya pohon itu ditanam oleh orang, ya, tanam oleh orang seperti pohon kurma, kemudian ditanam di halamannya misalnya, maka itu menjadi hak milik dia, boleh dia potong. Ya, ini yang untuk tanaman-tanaman yang atau pohon-pohon yang tumbuh sendiri, itu nggak boleh dipotong. Kemudian juga faedah selanjutnya adalah ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di tanah haram itu tidak boleh dipotong atau diganggu pepohonannya, maka apalagi terkait dengan manusia. Ini beliau isyaratkan di sini bahwasanya pohon saja yang merupakan tidak bernyawa dalam menurut ukuran kita, ya, bukan dia tidak hidup, tidak boleh dipotong atau tidak boleh ditebang, apalagi kalau seandainya manusia, maka tidak boleh menyakiti manusia di tanah haram. Menyakiti manusia di luar tanah haram juga tidak boleh, tapi menyakiti manusia di dalam tanah haram itu lebih besar dosanya, ya. Demikian juga apalagi sampai menumpahkan darah, maka itu jelas sangat diharamkan. Hadis ini walaupun mengatakan lafaznya merupakan lafaz khabar istilahnya, tidak dipotong pohonnya, itu berarti larangan, jangan dipotong pohonnya, ya, jangan jangan dipotong pohon atau jangan ditebang pohonnya. Demikian juga dengan manusia, ketika tidak ditumpahkan darah, bukan berarti di sana tidak ada darah yang tumpah, ya, karena ada juga pelaku-pelaku kejahatan, mereka justru melakukan misalnya pembunuhan di tanah haram tersebut. Tapi maksudnya adalah larangan, ya, larangan menumpahkan darah di tanah haram. Kemudian juga larangan untuk berburu hewan buruan. Kalau ada hewan buru masuk tanah haram, maka dia secara agama kita itu dia aman, nggak boleh diburu. Walaupun dia mendekat ke kita, nggak boleh kita tangkap. Ya, walaupun dia mendekat ke kita, nggak boleh ditangkap. Karena kalau dia hewan buruan, ya, kalau hewan buruan. Lain halnya kalau seandainya hewan yang dia bawa sendiri, atau misalnya binatang buruan, walaupun ikhtilaf para ulama, binatang buruan mereka dapatkan dari luar tanah haram dalam keadaan hidup, kemudian dibawa ke rumahnya yang berada di tanah haram. Apakah boleh dia nyembelih di tanah haram atau tidak? Berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan enggak boleh, harus dilepaskan. Namun pendapat yang beliau rajihkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan kalau seandainya hewan buruan itu didapat dari luar tanah haram, kemudian dibawanya ke rumahnya di tanah haram, maka itu dia boleh menyembelihnya atau memakannya. Kemudian faedah lain yang beliau sebutkan di sini adalah penghalalan kepada Nabi SAW untuk menumpahkan darah di suatu waktu di siang hari, itu bukan berarti Allah memberikan kesempatan kepada Nabi SAW untuk menghinakan tanah haram atau menghinakan Ka'bah, bukan. Justru kesempatan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengagungkan tanah haram dan Ka'bah. Kenapa? Karena di waktu itu ketika Nabi SAW masuk kota Mekah, berbagai macam simbol-simbol kemusyrikan dan orang-orang musyrik masih menguasai kota Mekah. Maka
Untuk menghilangkan kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan itulah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk nabinya menumpahkan darah di saat atau di beberapa saat di siang hari pada saat Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Sehingga ketika ada sahabat yang menganggap bahwasanya penghalalan itu akan berlanjut terus, beliau menegur sahabat tersebut. Ya, beliau sebutkan di sini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan bahwasanya al-yaum yaumul malhamah al-yaumu tustahallu al-Ka'bah. Hari ini adalah hari perperangan, hari ini Ka'bah dihalalkan. Ya, seolah-olah itu tidak ada kehormatan Ka'bah. Maka Nabi SAW menegur Sa'ad bin Ubadah ketika itu, jangan mengatakan itu. Bahkan Sa'ad bin Ubadah ketika penaklukan kota Mekah merupakan pembawa bendera suku Khazraj. Karena beliau adalah pemimpin suku Khazraj. Beliau dicopot oleh Nabi SAW jabatan tersebut dan diberikan kepada anaknya sebagai teguran atas ucapan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya berapa lama waktu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Para ulama mengatakan itu waktunya adalah min tulu'is syamsi ila salatil asr. Mulai dari terbit matahari pada hari pembebasan kota Mekah sampai waktu asar. Itu waktu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu istinbat dari para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Secara tegas Nabi SAW tidak ada menyebutkan batasan waktu itu. Dalam hadis hanya disebutkan dihalalkan bagi beliau sesaat dari siang hari. Kemudian faedah lain kata beliau adalah terkait apa yang menjadi topik pembahasan Imam Bukhari, yaitu kewajiban menyampaikan ilmu bagi orang yang mendengar kepada orang yang tidak mendengarkannya. Ya. Kemudian terkait apakah di bagian penghujung hadis Amr bin Sa'id ketika menjawab hadis Nabi SAW, dia mengatakan bahwasanya Mekah itu atau tanah haram itu tidak bisa melindungi pembunuh ataupun pencuri atau orang yang menyalahgunakan amanah. Secara umum orang yang melakukan perbuatan dosa di luar tanah haram dia tidak dilindungi oleh tanah haram. Ya. Terkait pendapat ulama, yang pertama terkait ucapan ini dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya ucapan yang dikatakan oleh Amr bin Sa'id ini adalah ucapan ada benarnya, tapi keinginan dia atau maksud yang diinginkannya itu salah. Karena dengan kata-kata ini seolah-olah dia mengatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair adalah merupakan seorang pembunuh dan juga seorang pencuri. Padahal Abdullah bin Zubair tidak melakukan hal itu. Ya. Kemudian terkait permasalahan apakah kalau seandainya ada orang melakukan pembunuhan di luar tanah haram, kemudian karena takut dia kabur ke tanah haram, bolehkah kita melakukan qisas terhadap orang tersebut di tanah haram? Dalam artian ditangkap dia di tanah haram, kemudian mau dibawa lagi keluar. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan mereka orang-orang seperti itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang masuk ke dalamnya dia akan menjadi aman, maka para ulama mengatakan tidak boleh melakukan qisas terhadap mereka, tidak boleh menangkap mereka, walaupun permasalahan ini sekarang sudah dilanggar oleh sebagian pemerintah, aparat pemerintah maksud saya. Para ulama mengatakan orang yang membunuh tersebut dia tidak boleh diganggu, hanya saja kalau dia masuk ke tanah haram jangan dilayani apapun kebutuhan dia, enggak boleh berjual beli dengan dia. Kalau dia minta makan jangan dikasih makan, sehingga dengan sendirinya dia terpaksa untuk keluar
tanah haram. Ketika dia keluar dari tanah haram, maka ketika itulah dia ditangkap dan diberlakukan qisas setelah terpenuhi persyaratannya. Intinya adalah para ulama, walaupun ada khilaf, seperti saya katakan ada khilaf dalam hal ini, namun kalau berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis Nabi SAW dan doa Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah supaya di tanah tersebut dijadikan tanah yang haram, yaitu tanah yang aman bagi siapapun, maka mayoritas ulama mengatakan tidak boleh melakukan atau menghukum qisas orang di dalamnya. Permasalahannya adalah sebahagian orang entah karena tidak tahu agama, justru mereka mencuri di tanah haram, bahkan di sekitar Ka'bah, ya kan? Nah, itu yang perlu mungkin menjadi perhatian bagi kita yang ke sana. Jangan walaupun harus hati-hati, jangan ikut-ikutan meniru ya. Walaupun sebenarnya berdasarkan infonya banyak juga orang kita yang terlibat di sana ya. Ya, orang kita yang sudah lama di sana dan terlibat dalam masalah-masalah kriminal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan minggu depan insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.